Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Salam jumpa untuk sahabat kelas 8, salam belajar. Baik, kali ini kita akan membahas materi bab 6 mengenai semangat dan komitmen kebangsaan untuk memperkuat keutuhan NKRI. Tapi pada kesempatan kali ini, kita fokus terlebih dahulu pada poin materi, yaitu mengenai semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Berikut adalah poin-poin detail materi yang akan kita bahas. Pertama, pengertian semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Kedua, sejarah singkat semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Ketiga, unsur-unsur semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Dan yang keempat, makna semangat dan komitmen kebangsaan bagi NKRI. Baik, langsung saja kita masuk satu persatu. Pengertian, semangat, dan komitmen kebangsaan Indonesia. Semangat dapat diartikan sebagai suatu daya dorong atau motivasi untuk mewujudkan suatu keinginan. Jadi, semangat adalah suatu daya penggerak atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Itulah semangat. Sedangkan komitmen adalah suatu janji yang diiringi dengan sikap dan perbuatan nyata. Jadi komitmen bukan hanya sekedar janji kosong, melainkan ada tekad, ada usaha yang kuat untuk mewujudkannya. Itulah yang disebut komitmen. Sedangkan kebangsaan dapat dipahami dalam beberapa pengertian. Yang pertama, kebangsaan dapat dipahami sebagai suatu kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu bangsa. Itu yang pertama. Kedua, kebangsaan dapat juga dipahami sebagai perihal bangsa atau suatu yang berkaitan dengan bangsa. Dan yang ketiga, dapat dipahami juga sebagai ciri-ciri yang menandai suatu golongan bangsa. Itulah pengertian kebangsaan. Jadi dari sini kita bisa menarik kesimpulan apa itu semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan adalah suatu daya dorong, motivasi yang berperan kuat, yang berperan penting dalam tahap perjuangan, merebut, memproklamasikan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Itulah pengertian dari semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Kebangsaan erat kaitannya dengan nasionalisme dan patriotisme. Masih ingat ya, nasionalisme adalah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi wajib diserahkan kepada negara kebangsaan. Sedangkan patriotisme adalah semangat dan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perlu diingat juga, nasionalisme dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, nasionalisme mengandung arti yang positif, yakni suatu perasaan cinta dan bangga terhadap tanah airnya. Sedangkan nasionalisme dalam arti sempit mengandung pengertian yang negatif, yaitu merupakan suatu perasaan cinta terhadap tanah air yang terlalu berlebihan, yaitu dengan cara merendahkan negara atau bangsa lain. Contoh dari nasionalisme sempit adalah chauvinisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme dalam arti luas yang berdasarkan Pancasila. Artinya, nasionalisme yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dalam Pancasila. Berikut ini adalah prinsip nasionalisme Pancasila. Pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan bangsa. Kelima, menumbuhkan sikap saling mencintai dan tenggang rasa di antara sesama manusia. Keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain,
tetapi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketujuh, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 8. Membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, perlu diingat, bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Oke, itu sekilas tentang nasionalisme. Sekarang kita masuk pengertian patriotisme. Patriotisme berasal dari kata patria, artinya tanah air. Orang yang mencintai dan rela berkorban untuk tanah air disebut patriot. Jadi jelas di sini bahwa patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap yang rela mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan negara dan bangsanya. Indonesia adalah bangsa patriot. Sejarah panjang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia diwarnai oleh aksi heroik para pahlawan bangsa Indonesia. Mengenai patriotisme Indonesia dikenal juga ada istilah jiwa dan semangat 45. Apa saja itu? Mari kita lihat. Jiwa dan semangat 45 itu adalah yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kedua, solidaritas dan kesetiakawanan. Ini merupakan kebersatuan dari seluruh lapisan masyarakat pada zaman perjuangan kemerdekaan. Kemudian jiwa dan semangat 45 yang ketiga, yaitu toleran atau tenggang rasa. Toleran atau tegang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, antar bangsa. Keempat, tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Dan jiwa dan semangat 45 yang kelima adalah kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Itulah jiwa dan semangat 45. Baik, itu mengenai pengertian semangat dan komitmen kebangsaan. Sekarang kita lanjut ke poin materi, sejarah, semangat, dan komitmen kebangsaan Indonesia. Ini akan disampaikan secara sekilas saja karena sudah sering disampaikan di kelas. Semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional, yakni sebelum tahun 1908, terus dilakukan untuk melawan penjajah. Meskipun perjuangan itu masih bersifat kedaerahan, belum terorganisir, masih tergantung dengan pemimpin, dan masih belum begitu jelas arah perjuangannya. Namun bagaimanapun, perjuangan itu tetap mempunyai arti dan makna bagi perjuangan bangsa Indonesia. Setelahnya, baru perjuangan itu menggunakan cara baru, atau disebut perjuangan secara modern. Perjuangan bangsa Indonesia secara modern dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu perintis, penegas, dan pendobrak. Fase pertama, fase perintis. Fase perintis yaitu awal perjuangan pergerakan Indonesia secara modern. Fase ini ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang kemudian kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Fase kedua, fase penegas. Fase penegas yaitu penegasan perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga perjuangan memiliki arah yang jelas, atau fase di mana dikuatkannya jiwa kebangsaan seluruh rakyat Indonesia. Fase ini ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu pada 28 Oktober 1928. Fase ketiga, fase pendobrak. Fase pendobrak yaitu pendobrak atau mendobrak penjajah atau menghancurkan jerat penjajahan oleh bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan selanjutnya adalah masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, yaitu sejak proklamasi hingga sekarang dan seterusnya. Dan sebagai tambahan, perlu diingat juga, semangat dan komitmen kebangsaan di Indonesia dilandasi atau dilatar belakangi oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, yaitu sama-sama dijajah oleh penjajah. Kedua, kesatuan wilayah, yaitu sama-sama dalam satu wilayah Nusantara.
Ketiga, keinginan bersama untuk merdeka. Sama-sama ingin merdeka dari penjajah, dari penjajahan. Dan yang keempat, karena adanya cita-cita bersama. Sama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan dalam wadah yang sama, yaitu NKRI. Baik, itu poin kedua, sekilas mengenai sejarah, semangat, dan komitmen kebangsaan Indonesia. Sekarang, kita masuk poin ketiga, yaitu unsur-unsur semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia. Ini juga akan kita bahas sekilas saja. Unsur-unsur semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia diantaranya adalah dasar negara, yaitu Pancasila, konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya, kemudian bendera negara dwiwarna, yaitu merah putih, dan lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Jadi jelas, semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia dilandasi oleh Pancasila. Semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi landasan konstitusionalnya. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan dapat membakar semangat nasionalisme dan patriotisme, apalagi jika kita mengetahui latar historisnya atau sejarahnya. Perlu diingat juga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Republik Indonesia disebutkan pertama kali dalam Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat tahun 1949, tepatnya dalam pasal 3 ayat 2, dan ditegaskan kembali pada UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, pasal 3 ayat 2. Untuk menegaskan, maka pada tahun 1958 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 yang menegaskan status lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sekaligus diatur tata penggunaannya yang terdapat dalam pasal 4 Peraturan Nomor 44 Tahun 1958. Itu tentang lagu kebangsaan. Kemudian tentang bendera. Meskipun kita bangsa Indonesia beragam, begitu banyak warna, tapi kita dipersatukan dalam dwiwarna, yaitu bendera merah putih. Dasar hukum bendera kebangsaan negara Republik Indonesia adalah pasal 35 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Secara terperinci, bendera negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 yang mengatur tentang tata cara penggunaan bendera merah putih. Kemudian yang terakhir adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara direncanakan oleh Panitia Lencana Negara dan disahkan oleh Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari tahun 1950 dan diumumkan di depan masyarakat Indonesia pada 17 Agustus 1950. Selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tanggal 17 Oktober 1951, yang berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1950. Baik, sekarang kita masuk pada poin terakhir, yaitu makna semangat dan komitmen kebangsaan bagi NKRI. NKRI terbentuk dari unsur-unsur pembentuk negara. Unsur-unsur pembentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif atau unsur pokok atau unsur yang wajib ada untuk mendirikan suatu negara. Unsur itu terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian unsur yang kedua yaitu unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur tambahan namun sangat diperlukan bagi suatu negara yang baru merdeka agar dapat diakui dalam pergaulan internasional. Unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.
Unsur-unsur ini terbentuk dan menjadi satu karena adanya semangat dan komitmen kebangsaan. Unsur-unsur ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, karena pokok bahasanya cukup banyak. Sekarang kita masuk secara khusus pada makna semangat dan komitmen kebangsaan bagi NKRI. Apa maknanya? Singkat saja, semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia adalah ruh keberadaan NKRI yang harus tetap kita jaga dan kita tumbuh kembangkan seiring dengan dinamika dan kemajuan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih sudah setia mendengarkan. Sudah cukup panjang bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat, salam belajar.